Oke, Sobat JKN, kembali lagi di podcast Ngojek, podcast ngobrolin program JKN. Kembali lagi bersama aku Rizal. Di episode terbaru ini kita akan membahas mengenai salah satu fitur nih yang ada di mobile JKN ya, yaitu screening riwayat kesehatan. Nah, kali ini kita akan bahas nih bareng-bareng dengan salah satu staf PMU yang ada di kantor cabang Bandung, yaitu Kang Agris. Halo Kang Agris. Halo Kang Rizal. Ya, gimana nih Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin boleh nih sedikit kasih perkenalan nih untuk Sobat JKN. Oh iya, perkenalkan saya Agris Riyadi. Saya sebagai staf promotif preventif dari bidang penjaminan manfaat dan utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Bandung. Salam kenal seluruh Sobat JKN. Ya, mungkin nih Kang, kita akan bahas tentang screening riwayat kesehatan nih. Mungkin kan masih ada beberapa dari Sobat JKN ataupun peserta JKN masih belum tahu nih screening riwayat kesehatan itu apa dan itu tuh manfaatnya apa sih sebenarnya buat Sobat JKN. Mungkin bisa dimulai nih Kang dari definisinya dulu deh. Apa sih sebenarnya screening riwayat kesehatan itu? Ya, kepada seluruh Sobat JKN, mungkin ada Sobat JKN yang sudah familiar ya dan juga sudah pernah mengisi screening riwayat kesehatan. Jadi kalau saya jelaskan, kalau screening riwayat kesehatan itu jadi semacam pengisian kuesioner, pertanyaan tentang kesehatan dari mulai gaya hidup, terus riwayat kesehatan diri, riwayat kesehatan keluarga, dan juga pola makan, di mana itu bentuknya kuesioner dan bisa diakses lewat mobile JKN nanti di menu screening riwayat kesehatan, juga di web screening BPJS Kesehatan atau lewat barcode yang sudah kita pasang di tiap fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun rumah sakit, klinik utama atau lab dan apotek, itu juga sudah kita sebar. Nanti di situ bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan sebanyak 47 pertanyaan singkat. Jadi nanti bisa mengecek nih resiko dari teman-teman semua. Ada 4 penyakit: diabetes mellitus atau kita biasa taunya kencing manis ya, atau juga hipertensi, darah tinggi, dan juga penyakit jantung dan penyakit ginjal kronis. Oh, jadi manfaatnya itu bisa mengecek resiko ya Kang ya, resiko penyakit yang mungkin peserta berpotensi dialami gitu ya. Jadi memang ini bukan pengecekan misalnya nanti hasilnya kurang bagus nih, ada resiko sedang atau tinggi, terus kita udah stres duluan nih. Saya kok DM ya, padahal ngerasa baik-baik saja, bukan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya upaya BPJS Kesehatan untuk mengecek nih khususnya teman-teman Sobat JKN yang selama ini sehat ataupun yang selama ini suka berobat penyakit lain. Kalau misalnya dari pertanyaan tersebut ternyata dinilai ada resiko, itu belum tentu sakit tapi hanya beresiko saja. Nanti bisa langsung akses ke dokter di puskesmas atau klinik pratama tempat teman-teman terdaftar. Oke, nah Kang, peserta JKN ini kan beragam usia, juga ya beragam dari seluruh Indonesia lah, di mana aja gitu. Nah, untuk mengakses screening riwayat kesehatan ini tuh ada batasan usianya nggak sih Kang, atau mungkin ketentuan atau gimana? Oh iya, itu ada Kang. Jadi untuk batasan usianya mulai dari 15 tahun. Jadi batas bawahnya itu mulai dari 15 tahun, tapi kita tidak ada maksimal usia. Jadi mau usianya 60, 70, 80 itu silahkan. Kalau mau mengisi screening riwayat kesehatan silahkan diisi saja. Oke, berarti tadi ya peserta JKN itu kalau mau screening riwayat kesehatan nggak harus ke Vaskes ya Kang, sekarang bisa lewat tadi kan aplikasi mobile JKN, terus juga lewat website juga tadi bisa ya Kang ya? Betul. Jadi sekarang itu kan eranya digital ya. Betul. Jadi kita sih lebih baik peserta JKN itu semuanya aksesnya itu dari mobile JKN. Pertama, mobile JKN bisa isi sendiri di rumah sambil nunggu atau sambil nyantai di rumah, atau juga kalau misalnya mobile JKN-nya lagi terkendala nih, bisa juga lewat
web screening BPJS Kesehatan. Itu Oke. bisa di googling aja web screening BPJS Kesehatan, atau misalnya kalau teman-teman lagi buka website BPJS Kesehatan nanti ada link untuk web screening BPJS Kesehatan. Oke, nah Sobat JKN, jadi sebetulnya benar-benar bermanfaat ya untuk aplikasi atau fitur screening riwayat kesehatan ini ya. Jangan sampai kita merasa sehat, padahal kan sebenarnya ada ancaman itu Kang ya. Iya. Karena screening kesehatan ini juga kan untuk mendeteksi atau juga mengetahui resiko penyakit yang akan kita alami atau yang kita alami saat ini gitu. Sehat bukan berarti kita nggak punya resiko ya Kang ya. Iya, betul. Pasti harus selalu dicek kesehatan kita gitu ya. Nah, tadi untuk jenis pemeriksaannya itu kan ada diabetes mellitus ya Kang. Iya. Terus apa lagi Kang selain itu kira-kira? Ya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, jadi ini tuh untuk mendeteksi resiko pertama tadi diabetes mellitus Oke. atau kencing manis, atau juga hipertensi atau darah tinggi, juga resiko penyakit jantung, dan juga resiko penyakit ginjal kronis. Jadi 4 penyakit itu untuk saat ini bisa dideteksi lewat screening riwayat kesehatan. Oke. Nah, itu ya teman-teman atau sobat JKN, ada 4 penyakit yang bisa di screening ya di riwayat kesehatan BPJS Kesehatan. Itu ada diabetes mellitus, lalu ada apa tadi Kang? Jantung koroner, Iya, jantung koroner, hipertensi dan dan juga penyakit ginjal penyakit ginjal kronis. kronis. Nah, untuk melakukan screening nih Kang Agris, berapa kali peserta JKN bisa mengakses screening riwayat kesehatan? Apakah setiap bulan Oh, iya. atau setiap tahun atau gimana Kang? Ya, jadi untuk melakukan screening riwayat kesehatan ini cukup 1 kali dalam 1 tahun. Oke. Jadi misalnya teman-teman sobat JKN sudah ngisi nih hari ini. Iya. Hari ini mengisi screening riwayat kesehatan. Jadi cukup di tahun 2024 ini hanya 1 kali. Tapi nanti begitu tanggal 1 bulan Januari tahun 2025 itu silakan kalau teman-teman sobat JKN mau mengisi kembali screening riwayat kesehatan, itu silahkan saja, dan sebaiknya memang diisinya sebelum teman-teman sobat JKN mengakses pelayanan kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas ataupun klinik Pratama. Oh, berarti ini bisa dikonsultasikan juga ya Kang ya ke Vaskes ya? Betul. Jadi dari hasil screening riwayat kesehatan ini kan ada hasilnya ya, Iya. ada yang memang resiko rendah, itu kan tinggal menjaga pola hidup sehat ya. Iya, Nah, betul. kalau misalnya kebetulan nanti ada resiko sedang atau tinggi, baik salah satu atau 2 atau semuanya gitu ya, nanti bisa sekalian teman-teman sobat JKN untuk konsultasi ke dokter di puskesmas atau Oke. klinik Pratama supaya langsung ditindaklanjuti. Kalau misalnya perlu pemeriksaan lebih lanjut ya nanti bisa diperiksa oleh dokternya. Oke. Nah, aku sedikit kepo sih Kang untuk jenis pertanyaannya nih. Mungkin ada aja yang peserta yang berpikir, aduh pertanyaannya berat atau enggak atau kayak gimana, sesulit apa. Nah, boleh dikasih tahu sedikit Kang, salah satu mungkin pertanyaan yang ada di screening riwayat kesehatan itu kayak gimana sih jenis pertanyaannya gitu? Ya, jadi pertanyaannya sebenarnya mudah ya. Dari pertanyaan dan jawabannya pun rasanya bisa mudah dimengerti. Misalnya nih, kalau dari kondisi kesehatan yang di pertanyaan di awal-awal itu, salah satu pertanyaannya misalnya, apakah Bapak atau Ibu sering merasa lapar, gimana ya? Nanti sering merasa haus ketika aktivitas tidak berlebih misalnya. Oke. Gitu. Nanti jawabannya ada tidak pernah merasa haus, atau sesekali saja, atau selalu merasa haus kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak sehari-hari aja. Terus nanti juga ada pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu pernah atau saat ini menderita penyakit DM atau hipertensi seperti itu. Tinggal klik ya atau tidak, itu sebenarnya jawabannya kan singkat ya, lebih mudah dimengerti. Sesimpel itu berarti Kang ya? Maksudnya betul. 10 menit atau 15 menit udah selesai sebenarnya. Sebenarnya 5 menit juga. 5 menit juga bisa. ya, sambil kita nunggu daripada buka-buka medsos gitu Betul. ya.
Misalnya sesekali ya silakan aja bisa diisi screening riwayat kesehatannya. Oke, Sobat JKN. Nah, ini kan udah tersedia ya di mobil JKN ya. Diharapkan peserta JKN bisa nih memanfaatkan fitur screening riwayat kesehatan di aplikasi mobil JKN. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi mobil JKN-nya ya, tentunya bisa di Google Play Store maupun di App Store. Itu ya tadi sedikit informasi mengenai screening riwayat kesehatan. Tadi udah dibahas banyak juga oleh Kang Agris terkait dengan definisinya apa, manfaatnya juga tadi ada banyak sekali ya untuk mengecek resiko penyakit yang mungkin bisa kita alami gitu ya di kemudian hari teman-teman atau sobat JKN. Mungkin segitu ya Kang Agris. Ya, Terima siap, kasih siap. atas sharingnya nih terkait makasih screening juga riwayat ya, kesehatan. Semoga sobat JKN bisa memanfaatkan fitur ini ya sobat JKN. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya di podcast Ngojek, podcast ngobrolin program JKN. Terima kasih sobat JKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.